Halo pemirsa, Anda menyaksikan Sinpo Dunia dengan sejumlah berita pilihan dari mancanegara. Bersama saya Pratiwi, inilah Sinpo Dunia selengkapnya. Kita ke informasi pertama pemirsa, perang di Gaza mengundang kekhawatiran akan peningkatan radikalisasi di sejumlah negara seperti ISIS dan juga Al-Qaeda. Kini Eropa menjadi salah satu wilayah yang rentan dan mengalami sejumlah serangan. Setelah lama terbenam, kelompok ISIS kembali mengancam Eropa, baik kelompok ISIS inti yang berawal dari Irak dan Suriah, maupun ISIS-K atau Khorasan yang aktif di Afghanistan dan sekitarnya. Elsewhere, the threat posed by ISIL-K resulted in heightened threat levels in Europe. The group is considered the greatest external terrorist threat to the continent. Polisi di Austria Agustus lalu menggagalkan upaya serangan ISIS terhadap konser Taylor Swift di Wina, sementara di Solingen, Jerman, terjadi penikaman yang menewaskan 3 orang. ISIS mengklaim bertanggung jawab dan lewat akun Telegramnya mengatakan bahwa serangan ini dimotivasi balas dendam bagi umat Islam di Palestina. Tapi polisi juga menyelidiki apakah serangan termotivasi penolakan atas permohonan suaka pelaku penikaman. Kelompok anti-ekstremisme dan anti-radikalisasi di Eropa, Violence Prevention Network, mencurigai berlanjutnya perang Israel-Hamas di Gaza dimanfaatkan ISIS untuk menyebarkan radikalisasi. Kelompok ini mencatat sejak serangan 7 Oktober 2023 terjadi peningkatan serangan ISIS atau simpatisannya di Eropa Barat, sekitar 4 kali lipat dibandingkan tahun 2022. Pada hari yang sama dengan penikaman di Jerman, terjadi pembakaran mobil dekat rumah ibadah Yahudi di Prancis Selatan. Police are worried about is that because of all of the fundraising for Palestine, and there's certainly then for the humanitarian needs more generally, that there could be organizations that try to use fundraising for Palestine to divert funds to extremist organizations. Tapi menurut Sydney Jones yang lama memantau terorisme di Asia Tenggara, proses radikalisasi ini tak meluas ke Indonesia. For the Palestinian cause itself, there's certainly huge outrage, deservedly so, about the number of civilians killed and the destruction that's taken place. And that outrage is palpable not only in the population at large, in the governments in Indonesia and Malaysia. There's also widespread outrage. But that doesn't translate into a greater potential for violent extremist activity in either country. Jones dan pengamat lain juga mencermati tak ada gerakan pengiriman relawan bersenjata ke jalur Gaza, seperti yang terjadi saat Perang Saudara Suriah untuk bergabung dengan ISIS, atau Perang Saudara Afghanistan tahun 1980-an untuk bergabung Al-Qaeda. It's not to say that at some point it could not be a motivating factor, but for now it's been largely rhetorical. Is frankly not a fringe issue amongst kind of radical Islamists in Malaysia or Indonesia, but it's actually been a very mainstream middle class concern. Sydney Jones juga menyoroti perbedaan mazhab dan ideologis antara Al-Qaeda dan ISIS dengan proksi-proksi Iran bermazhab Syiah, yang kini mendukung kelompok Hamas di Gaza secara militer, yaitu Hizbullah di Lebanon dan Houthi di Yaman. Bahkan saat masih menguasai sebagian Irak dan Suriah, ISIS selalu memusuhi Iran dan proksinya. Dari Washington DC, Yuni Salim dan tim VOA. Pejabat sipil dan militer Amerika Serikat dan Tiongkok melanjutkan komunikasi di tengah sejumlah ketegangan regional dan bilateral. Sejumlah RUU pun digulirkan di Kongres guna menghadapi langkah agresif Tiongkok terhadap Taiwan dan juga kawasan Indo-Pasifik secara umum. Latihan tempur menggunakan amunisi sungguhan seperti ini adalah salah satu cara Taiwan mencoba mengingatkan Tiongkok untuk tak masuk ke wilayah udara dan perairannya. Ketegangan pemerintah Beijing dan Taiwan dan klaim teritorial Tiongkok atas Laut Cina Selatan menjadi salah satu fokus kebijakan Amerika Serikat di kawasan, seperti diungkapkan Menlu AS dalam sebuah pertemuan di Inggris. We also discussed joint efforts to ensure peace and stability across the Taiwan Strait and freedom of navigation and overflight in the South China Sea. For both of us, maintaining peace and stability, preserving the status quo, is essential, and it's essential not just to us, it's again essential to countries all around the world.
Sementara di ibu kota AS, Kongres menggulirkan 20-an perundangan yang ditujukan bagi Tiongkok. Salah satunya menyiapkan sanksi ekonomi bagi pejabat Tiongkok bila negara tersebut melakukan blokade atau bahkan melakukan invasi terhadap Taiwan. Our problem lies with the Chinese government, not the people of China. The Taiwan Conflict Deterrence Act recognizes this. By promoting to publish the corrupt assets of PRC's top leadership, the bill would force CCP officials to face the ire of their own people. Kedubes Tiongkok di AS dan pejabat di Beijing menyayangkan berbagai perundangan ini dan mengancam akan melakukan pembalasan bila sejumlah undang-undang ini disahkan. Perundangan lain bakal semakin membatasi teknologi buatan Tiongkok dari pasar Amerika Serikat dan melindungi inovasi teknologi AS dari kegiatan mata-mata dari Beijing. Undang-undang terpisah juga memantau dan membatasi pembelian lahan Amerika Serikat oleh negara-negara asing tertentu, termasuk dari Tiongkok, setelah negara tersebut diketahui membeli lahan dekat sejumlah instalasi militer di Amerika Serikat. Di tengah ketegangan seputar keamanan dan perdagangan, Amerika Serikat dan Tiongkok masih menjalin komunikasi. Hal yang penting untuk terus dilakukan menurut analis. To have these conversations takes the guesswork out of analysis of why the Chinese are doing what they're doing and what we can expect or anticipate in terms of future behavior. And that shrinks space for miscalculation or misunderstanding about the intentions of each side's action. Sebagai bagian komunikasi antar kedua negara, penasihat keamanan Gedung Putih, Jake Sullivan, berkunjung ke Tiongkok akhir Agustus lalu. Presiden Joe Biden juga berkesempatan bertemu pemimpin Tiongkok Xi Jinping di sela KTT negara-negara Asia Pasifik APEC di Peru dan KTT negara-negara G20 di Brasil, dua-duanya pada pertengahan November. Dari Washington DC, Virginia Gunawan dan tim VOA. Pemirsa, tahun ini hubungan diplomatik Indonesia-Amerika Serikat memasuki tahun ke-75 dengan formalisasi hubungan kedua negara pada Desember 1949. Tahun ini Amerika Serikat kembali menyetujui menghapus utang Indonesia dan sebagai imbalan Indonesia harus melestarikan terumbu karang di tanah air. Amerika Serikat menyetujui penghapusan utang Indonesia sebesar 35 juta dolar selama 9 tahun ke depan, guna melestarikan terumbu karang di Indonesia yang terancam perubahan iklim dan faktor manusia. Selain 26 juta utang yang diampuni pemerintah Amerika Serikat, kelompok nirlaba Conservation International akan menyumbang sekitar 3 juta dolar dari dana itu, dan 1,5 juta dolar lainnya akan berasal dari organisasi The Nature Conservancy. We've always seen the debt swap model as a potential innovative way to generate a new stream of financing and revenue to support conservation priorities in a country. For Indonesia, this is obviously exciting because for us, it's just the first time that the legislation has been used to support coral reef ecosystem. Menurut Yayasan Konservasi Alam Nusantara atau YEKAN, salah satu organisasi pelaksana di lapangan, sebagian dana ini juga bisa dimanfaatkan membantu masyarakat pesisir. Kondisi ekonomi masyarakat di wilayah pesisir masih sangat mengandalkan terumbu karang tersebut. Akibatnya, terumbu karang Indonesia juga tidak dalam situasi yang aman sebetulnya menghadapi ancaman. Pertama sekali yang tertinggi mungkin ancaman dari mata pencaharian masyarakat. Ya. Masyarakat sangat mengandalkan kegiatan perikanan di wilayah terumbu karang ini. Ditambah lagi belakangan ini muncul persoalan perubahan iklim. Indonesia memiliki sekitar 5,1 juta hektar terumbu karang, 18% dari total terumbu karang dunia. Dua area utama yang membentang dari Laut Kepala Burung Papua ke Laut Sunda Kecil Banda. Pemutihan utang kali ini adalah yang pertama untuk terumbu karang, namun bukan pertama kalinya dalam sejarah utang Amerika Serikat untuk Indonesia. Sebelumnya juga dilakukan pertukaran pemutihan utang untuk konservasi hutan hujan tropis pada tahun 2009, 2011, dan 2014. Ancaman terhadap hutan hujan tropis lebih berasal dari perluasan lahan kelapa sawit. Total kerjasama ini kalau tidak salah sekitar 70 juta dan kedepannya juga akan ada inisiatif seperti ini. Jadi ini kepercayaan dunia, terutama Amerika Serikat terhadap Indonesia
terhadap pemerintah Indonesia yang sekarang, maupun juga kepercayaan terhadap Presiden terpilih Indonesia untuk ke depan. Dengan Vietnam, Amerika memiliki pemutihan pajak untuk pendidikan, tapi prioritas Amerika Serikat untuk Indonesia berbeda. It's a way of allowing Indonesia to funnel some money that it would have just sent to the US into something that's good for Indonesia, but frankly good for the world. So I think these programs are really creative and they make a difference. Program Debt for Nature, pengampunan utang untuk pelestarian alam, bisa dijajaki dengan negara lain. But I do think certainly if you look at Indonesia's portfolio, they probably have debt with countries like Germany and France perhaps, and probably the Netherlands. So we're always interested in seeing whether or not other countries can be inspired by what just happened in Indonesia and hopefully find a way to help them facilitate a debt for nature swap. Menurut data Kementerian Keuangan Indonesia, Amerika Serikat adalah negara pemberi utang terbesar bagi Indonesia, disusul Australia, Austria, Belanda, dan Belgia. Sementara Tiongkok berada pada urutan ke-15. Dari Washington DC, Yuni Salim, Eva Masrieva, dan tim VOA. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Para petani di Ghana mencoba metode baru untuk mengurangi membusuknya hasil panen. Adaptasi ini membuat mereka bisa bertahan di tengah meningkatnya kerugian pasca panen akibat minimnya fasilitas penyimpanan dan juga turunnya ekspor. Selama 3 tahun terakhir, adanya kerugian pasca panen, tarif bea ekspor yang tinggi, serta kenaikan harga pupuk telah menggerus pendapatan para petani di Ghana. Mereka terpaksa harus beradaptasi, seperti yang dilakukan petani mangga Sandra Snowden. Sandra telah menanam dan mengekspor mangga selama 1 dekade, tapi beralih ke produksi selai setelah kehilangan 60% dari hasil panennya dalam 1 musim panen. Menurut Sandra, beragam jenis selai mangga yang dibuatnya menghasilkan pendapatan tetap, sehingga bisnisnya bisa terus bertahan. The impact of this is vast. This means we've been able to move from only generating revenue in mango season. Now we are able to generate revenue outside mango season because we have products in and out of mango season. So all year round, mango is available. Pertanian menjadi kunci perekonomian Ghana dan menyumbang 30% dari produk domestik bruto negara ini. Nilai ekspor tanaman pangannya meningkat setiap tahun dengan permintaan yang tinggi untuk kakao, ubi, dan sayuran. Tapi pada tahun 2022, perang Rusia-Ukraina mulai berdampak pada para petani di Ghana. Perang Ukraina meningkatkan biaya pupuk dan transportasi, serta mengganggu rute pengiriman, dan tentunya tanaman dan hasil panen mereka. Ketika para petani bergulat dengan hasil panen berlebihan dan fasilitas penyimpanan yang tidak mencukupi, banyak yang mencari cara baru untuk menghasilkan pendapatan. We spend so much to get the produce harvested, and it gets frustrating when we don't have people or the ready markets for our produce. So that's why some of us have also decided that, okay, yes, we are going to farm the product, but to prevent all these post-harvest losses, we are going to add value to whatever we produce. Ghana kehilangan sekitar 1,9 miliar dolar per tahun akibat pemborosan dan limbah pangan. Tanaman yang paling terdampak adalah mangga, tomat, dan ubi, dengan kerugian utama terjadi selama panen, transportasi, dan penyimpanan di lahan pertanian, menurut laporan Institut Riset Kebijakan Pangan Internasional. Menurut instruktur teknik pertanian di Universitas Ghana, Emmanuel Essien, para petani membutuhkan lebih banyak pendidikan tentang cara mengolah produk mereka secara lokal. I think it would help if we give them the know-how and also supported by providing them with systems to help make even the processing more efficient, because there are also losses when they attempt to do that as well. Kelompok masyarakat sipil di Ghana telah menyerukan adanya penerapan lebih luas dari teknologi pasca panen yang hemat biaya, serta dukungan lebih besar dari pemerintah Ghana untuk membantu para petani meningkatkan ketahanan pangan secara umum. Dari Arlington, Virginia, saya Helmi Yohanes dan tim VOA. Terima kasih masih bersama kami dalam Sinpo Dunia. Pemirsa, raksasa ponsel Apple meluncurkan iPhone terbaru dengan teknologi kecerdasan buatan atau AI.
Para pesaingnya juga banyak memanfaatkan AI, dan pesaing ini memanfaatkan AI ini terjadi di tengah upaya menggairahkan kembali penjualan smartphone yang sempat stagnan. 4 ponsel terbaru buatan Apple menggunakan kecerdasan buatan atau AI. Teknologi yang digunakan dalam iPhone seri ke-16 ini disebut sebagai Apple Intelligence. It's adding generative AI to the iPhones. It means that you can write a sentence and then say, elaborate on it or clarify it. The writing tools in general from generative AI are fantastic, but having that built into the iPhone apps, that's a game changer. AI juga menjadi andalan bagi produsen smartphone lainnya, termasuk Google dengan ponsel Pixel 9. The AI demos were really great. I thought that they were a step ahead of what we've seen. It wasn't gigantically innovative. It wasn't like a big wow moment, but it was kind of a natural evolution of how we're going to use AI. Pemanfaatan AI juga tampak dalam ponsel-ponsel terbaru buatan produsen Tiongkok yang belakangan semakin kompetitif di pasar global, termasuk Honor yang dulu anak perusahaan Huawei. Menurut data dari konsultan International Data Corporation, penjualan ponsel meningkat 4 kuartal berturut-turut setelah sempat stagnan karena banyak warga semakin lama mempertahankan ponsel mereka dan tidak membeli ponsel baru. AI diyakini termasuk di antara faktor yang membuat banyak warga membeli ponsel baru. Menurut survei 451 Research yang dikutip S&P Global, hampir sepertiga konsumen kini mengganti ponsel setiap 5 tahun. Sementara penjual ponsel bekas, Cell menyebut rata-rata konsumen mempertahankan ponsel mereka selama 3 tahun lebih. Lebih lama dibandingkan tahun 2017 dan sebelumnya saat mereka ganti ponsel tiap sekitar 2 tahun. Perhaps replacement rates on devices will maybe stabilize where they are now instead of continuing to get longer. But AI certainly does give people a reason to look at their old devices, perhaps think about upgrading them, and how they can get their hands on some of the new features and technology. Tapi analis lain tak terlalu yakin. Honestly, I'm not convinced that, the capabilities that they introduce are going to drive that many people to upgrade. What I found really interesting, actually, is how much they focused on trade-ins. I don't remember them ever talking so much about trade-ins to encourage people to upgrade. And, the other problem, of course, is all of the initial AI models are US English only. So that cuts out, a decent portion of the world. And some of this stuff won't come until next year for other regions around the world in other languages. S&P Global menemukan alasan orang bertahan dengan ponsel lama mereka lagi-lagi soal tingginya inflasi, lalu juga suku bunga tinggi yang membuat cicilan lebih mahal. Dari Washington DC, Nova Purwadi dan tim VOA. Kita beralih ke informasi selanjutnya, pemirsa. Sebuah inisiatif di Kenya melakukan penyempurnaan tungku tanah liat tradisional agar lebih efisien dan hemat energi sehingga membantu menekan bahaya asap dari memasak bagi warga setempat. Di pasar lokal di Nakuru, sebuah kota di wilayah lembah Rift di Kenya, Josephine Abongo sibuk melayani pelanggan di toko tungkunya. Josephine memproduksi dan menjual tungku hemat energi dari tanah liat yang menurutnya merupakan penyempurnaan terhadap teknologi memasak dengan api terbuka yang banyak dipakai di pedesaan di Kenya. So what we are doing ni kuleta ile tradition isiachwe, but sasa it's in a improved way, in a digital way. Iweze kutumika mpaka town na to save miti, to save mazingira, to save afya yetu, to save pia mifuko yetu, kwa sababu sasa hii economically watu wanalia pesa ni kidogo. Proyek ini dilaksanakan oleh Practical Action, lembaga swadaya masyarakat yang berfokus pada pembangunan. I think it's becoming a talk that we are moving the discussion towards ensuring that our local people transit from the traditional cooking solutions to the new cooking solutions that save their lives. Menurut para ahli kesehatan, asap dari memasak membawa risiko besar terhadap kesehatan, terutama bagi warga pedesaan di Afrika Sub-Sahara. Data dari Kementerian Kesehatan Kenya memperkirakan 21.500 kematian dini terjadi setiap tahun akibat polusi udara dalam ruangan yang dipicu kegiatan memasak. The use of firewood, as we know when it burns, that smoke is direct. It's worse than even when you smoke because there is a filter. This is the primary use of the smoke.
which has a lot of effect in the lungs. Tidak seperti tungku tradisional, perangkat ini lebih baik karena dirancang sedemikian rupa sehingga api diarahkan langsung ke panci masak untuk menghindari pemborosan panas. Kompor ini juga hanya memiliki satu lubang untuk arang dan kayu bakar, bukan 3 lubang, dan dibuat dengan lapisan tebal yang terbuat dari tanah liat khusus untuk konservasi panas. Semua faktor ini membuat tungku lebih efisien hingga 40%, sehingga mengurangi konsumsi kayu bakar dan arang. Menurut Practical Action, sekitar 200.000 tungku telah disempurnakan dan dijual oleh lebih dari 300 usahawan. Pusat Pelatihan Kejuruan Kagoto Danji adalah salah satu lembaga yang telah mengadopsi teknologi memasak yang lebih bersih ini. Dan langkah ini telah membawa penghematan biaya. We used to have a full ton, a lorry of firewood a term. But the way I've implemented it, I've saved almost 80% of that, which is a plus for us. Konferensi Badan Energi Internasional di Nairobi tahun lalu menyerukan percepatan akses universal terhadap memasak yang lebih bersih melalui insentif dan subsidi pemerintah. Kenya sendiri bertujuan mencapai 100% akses terhadap memasak bersih pada tahun 2028, sejalan dengan tujuan pembangunan berkelanjutan PBB. Dari Arlington, Virginia, saya Helby Yohanes dan tim VOA. Sampah makanan menjadi persoalan di penjuru dunia. Untuk menghindari sampah makanan berlebih, pemerintah Amerika Serikat menyebar tong sampah pintar yang terhubung dengan aplikasi. Tak hanya itu, bahkan ada sebuah aplikasi yang menjual makanan sisa dari restoran, kafe, dan juga supermarket. Ketika malam tiba, sebuah restoran bernama Rasa di Washington DC ini menjual makanan sisa yang disalurkan berkat layanan aplikasi ponsel asal Denmark bernama Too Good To Go. Aplikasi ini menghubungkan restoran seperti mereka, kafe, dan supermarket dengan pengguna untuk membeli makanan yang sudah dekat masa kadaluarsa dengan harga miring. Harga normal semangkuk makanan ini berkisar 10-13 dolar AS atau 150-200 ribu rupiah. Lewat aplikasi, makanan dijual 6,5 dolar atau sekitar 100 ribu rupiah. Tapi pembeli tidak bisa memilih sesuai keinginan mereka karena makanan sisa tidak bisa diprediksi. Co-CEO Rasa, Rahul Vinod yang kami temui di siang hari menjelaskan, meski makanan dijual murah, ada keuntungan lain yang jadi pertimbangan. We get a lot of first-time guests who actually find us by just opening the app and they're seeing what's nearby. You know, we get paid a small fee for those bowls, so not as much as our regular meals, but it's better than just throwing it away. Menurut Departemen Pertanian AS, 30-40% dari seluruh pasokan makanan Amerika akhirnya terbuang dan menjadi sampah makanan. Selain sia-sia, sampah makanan yang membusuk berkontribusi pada perubahan iklim karena menghasilkan gas metana yang memanaskan bumi lebih cepat daripada karbon dioksida. Wakil Presiden Too Good To Go untuk Amerika Utara menjelaskan banyak penggunanya yang peduli akan hal ini, selain senang mendapatkan makanan murah. We definitely have lots of users who are passionate about sustainability and understand the relationship between food waste and avoiding the CO2e. We have a big group of users who really are putting food on the table for their families. And then we also have users who really love the unboxing nature of it. Tahun ini pemerintah AS menargetkan untuk mengurangi jumlah sampah makanan hingga separuhnya pada tahun 2030 dan menganggarkan sekitar 200 juta dolar Amerika untuk mencapai target tersebut atau lebih dari 3,2 triliun rupiah. Namun berbagai inisiatif untuk menanggulangi sampah makanan sudah berjalan sebelum target itu dicanangkan, baik di ranah swasta maupun pemerintah. Di kota New York, tong sampah pintar berwarna oranye bernama Smart Compost Bin menerima sampah makanan dan sampah organik lainnya. Kotak sampah ini hanya bisa dibuka menggunakan aplikasi untuk mencegah tikus. Lokasinya pun dapat dilacak lewat aplikasi. Menurut pengalaman saya yang udah pernah pakai gitu ya, itu penting banget untuk memilah sampah organik ini yang akan dijadikan kompos gitu kan, karena selama ini belum ada gitu, dan juga untuk mempermudah supaya petugas-petugas yang mengambil sampah ini nantinya bisa
membuat atau mendaur ulang kompos tersebut untuk menjadi sesuatu yang lebih berguna. Sejak proyek ini diluncurkan pada akhir 2021, pemerintah kota New York terus menambah jumlah tong sampah pintar dari hanya 30 menjadi 400 unit. Selain menjadi kompos, sampah organik warga dibawa ke fasilitas ini di Brooklyn untuk diubah menjadi energi biogas dan dipakai untuk mengaliri listrik sekitar 5.200 rumah. Dari Washington DC dan New York, Valdia Baraputri, Randy Wicaksana, dan tim VOA. Dan pemirsa, informasi tadi menjadi akhir dari perjumpaan kita kali ini. Tetap saksikan Sinpo Dunia hanya di Sinpo TV. Saya Ayu Pratiwi mewakili kru yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.